Sehingga ketika orang melihat dirinya, dia akan melihat seperti inilah jalan kakinya Nabi, seperti inilah bicaranya Nabi, seperti inilah cara ngobrolnya Nabi, seperti ini ketawanya Nabi, makannya Nabi, tidurnya Nabi. Motret. Itu baru ulama yang bukan, yang tidak ada darahnya, yang tidak ada darah, katakan darah Nabi. Lalu bagaimana yang bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi juga tetesan darahnya? Gak terbayang, tidak terbayang. Nabi tidak pernah bohong. Gak usah ngaku-ngaku hubungan dengan Nabi, gak usah ngaku kiai, gak usah ngaku dzurriyyah Nabi kalau kamu suka bohong. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa nas'alullah al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membaca surat Maryam ayat 27-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukanlah seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Kita tahu bahwa Maryam adalah putra dari Imran. Ibunya adalah Aminah binti Faqud. Suami istri ini dikenal dan sudah masyhur sebagai suami istri yang soleh dan solehah. Bapaknya Maryam adalah seorang soleh dan ibunya seorang solehah. Bahkan bukan cuma ayah dan ibunya, keluarga besar mereka dikenal sebagai keluarga besar orang baik-baik. Oleh karena itu, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang menyimpang dari yang selama ini dikenal, pasti akan
timbul kegaduhan, akan muncul keheranan. Nah, satu hari Maryam datang ke tengah-tengah kaumnya, keluar ke tengah masyarakat, gendong bocah. Padahal faktanya Maryam belum nikah. Sejak kemarin-kemarin juga sudah mulai heboh. Tapi kehebohan yang tidak kunjung terjawab, biasanya makin hari makin membesar, menjadi viral. Kalau sudah viral, biasanya orang ketuku, atau istilah Jawa itu, tega ngomong di muka umum. Bahkan pasti di antara manusia ada orang yang langsung berbicara kepada orang yang viral tadi, ngata-ngatain gitu loh. Karena tidak kunjung ada tanggapan, tidak ada respon. Inilah yang terjadi pada Maryam binti Imran. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, keluarga Imran ini termasuk dalam kategori keluarga yang sudah syuhrah wal istifadah, dikenal sebagai keluarga yang baik. Sehingga Allah sendiri mengatakan, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh alam. Walaupun nanti ada yang memaknainya di alam zamannya. Keluarga itu dikenal sebagai keluarga yang baik. Tiba-tiba masyarakat menyaksikan ada kejadian aneh. Apa? Ada anak perempuan dari lingkungan keluarga Imran hamil padahal belum kawin. Nah, kan sebutan baik itu pasti menyangkut di dalamnya, termasuk di dalamnya tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri. Keluarga itu bersih selama ini dikenal. Ujuk-ujuk ada anak perempuan lagi. Tuh, hamil. Ketika hamil sempat mereka mencoba mengorek sebetulnya kamu ini bagaimana sih Maryam? Tapi jawabannya apa? Nah. Wa imma tuhinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani saman falan ukallimal yawma insiya. Kalau nanti Maryam ada orang yang melihat kamu bertemu dengan seseorang lalu mempertanyakan tentang wetengmu itu, kamu jawab saja, maaf, saya sedang bernazar, melaksanakan nazar karena Allah, maka saya tidak akan bicara. Operasi tutup
Artinya apa sih? Satu, orang bicara itu kudu matrap dengan panggonane. Sebab kalau setiap orang yang nanya dijawab, capek. Hendaknya orang memberikan jawaban itu satu, tapi kena semua. Dua, tidak semua pertanyaan yang dilemparkan kepada kamu itu menjadi hak kamu menjawabnya. Bisa saja orang lain nanti yang jawab. Nih Quran. Sekarang kan tidak. Setiap guru ngaji ditanya, cash dia jawab sendiri. Maka para ulama terdahulu, termasuk para sahabat, kalau ditanya tentang satu masalah tetapi dia tidak tahu, coba nanti saya tak nanya kepada Abu Bakar. Atau dia bilang, nanyanya ke sana aja, saya nggak tahu. Tapi kan gengsi kalau sekarang ngomong seperti itu mah. Musuh ustadz orang arti, jangankan ustadz. Para sahabat Nabi juga banyak yang tidak memahami satu masalah lalu saling bertanya dan menyerahkan jawabannya kepada yang lain. Jatuh kehormatannya enggak. Justru orang akan mengatakan ini orang jujur nih. Tapi kadang-kadang kita takut gak disebut pinter. Padahal disebut atau tidak disebut, kalau emang pinter mah pinter. Disebut atau tidak disebut bodoh, kalau memang bodoh ya tetap saja bodoh. Nah dah ini sepotong ayat aja sudah kita nikmati pesannya. Nah, begitu anaknya sudah lahir, ada pertanyaan seperti itu. Tanya orang, belum saatnya jawab. Nah, begitu anaknya dibawa ke tengah kaumnya, ya, ada pernyataan orang, habis diem mulu kalau ditanya. Tanya diem, tanya diem. Orang kan kesel lama-lama. Sariawan apa? Apa pernyataannya? Laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu datang membawa persoalan besar, memalukan, luar biasa. Itu kira-kira kalau bahasa sekarangnya. Syai'an fariya itu sesuatu yang membuat orang tuh kayaknya enggak patut dekat. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, nanti banyak tafsirnya. Apa alasannya? Maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ayahmu bukan hidung belang. Ini istilah ini juga membingungkan. Emang ada orang yang hidung belang? Emang ada pria hidung belang? Pas dilihat di komplek WTS, belang nih hidungnya nih. Hah? Kan itu bahasa kita ya. Sebenarnya kira-kira kok bisa jadi istilah hidung belang itu apa sih? Ayahmu bukan Bromo Corah, pria hidung belang. Dan ibumu juga bukan pelacur. Ini kan kenceng banget nih. Bapakmu orang baik, ibumu orang baik. Lah kowe yang malu-maluin aja sih lu. Itu kira-kira. Apa artinya? Kalau Maryam ini dari keluarga baik-baik, lah masa sih
kelakuannya gak baik. Ini kita cerita ayam pelung dulu. Ayam pelung itu ada dua ciri yang membedakan dengan ayam lain. Satu, badannya lebih besar dibandingkan dengan umumnya ayam, apalagi dibandingkan ayam ate. Dua, jago pelung itu suaranya panjang, ya. Kalau ada orang tiba-tiba misalnya Ustaz Taufik nganteng ayam, udah ayamnya kecil, bunyinya cuma kikiriki, badannya dengkeng begitu. Lalu Ustaz Taufik bilang, ini ayam pelung. Kira-kira apa jawaban orang? Macam-macam reaksi orang. Ada yang begitu. Okay. Ya kan? Ada yang nggak tahan di belakang, ngakak langsung. Ada juga yang sempat selingkuh gitu. Ibadah ya. Mau dia percaya ngawur, ada percaya Ustaz Taufik yang ngomong ya. Ya aja deh. Kalau belakang baru ngomong ya, ngawur tuh bocah. Kalau kekeh maksa, ada orang iseng nanyakan, bukan Ustaz, gimana bukan teh itu. Ini kekeh, ini ayam pelung. Kira-kira gimana itu? Kenapa mereka tidak percaya itu ayam pelung? Sebab dari ciri-cirinya emang bukan pelung, itu ayam teh. Nah, di mana-mana namanya ayam pelung ya suaranya panjang, badannya gede. Ya, dah. Beres, tersebutlah ayam pelung namanya si Sawung Galing. Kakon cara kemana-mana. Sebagai juara kontes ayam pelung, juara pertama lomba memperebutkan piala rektor Unpad. Itu ada tuh. Pajang. Para penggemar pelung begitu tahu bahwa sang juara itu namanya Sawung Galing, potret, catat, rekam suaranya. Lihat gitu. Besok mereka sekali waktu akan datang ke tempat si Sawung Galing ini hidup. Sekedar mengingatkan kita, pelung itu berasal dari dua daerah, Cianjur dan Garut. Walaupun asalnya satu. Ada yang mengatakan bahwa startnya di Cianjur, kemudian anaknya dibawa ke Garut. Jadi anak dari bini tua dibawa ke Garut, anak dari yang satu tetap di Cianjur. Tapi dua daerah ini sampai hari ini masih dikenal sebagai daerah pelung. Kembali, cari orang yang pengen banget ayam itu dia akan cari. Jangankan anaknya, telurnya saja udah mahal. Kalau anaknya bisa 500.000, telurnya bisa 2.000 tuh satu. Itu kan bakal digoreng itu. Orang teknik. Ini teknik. Dia rawat tuh. Tapi begitu dirawat anaknya, tadi itu badannya memang gede. Cuman suaranya kayak entog. Atau ada orang dari Cianjur datang ke sini. Ini anaknya si Sawung Galing.
Tapi suaranya kayak tadi itu. Mending kalau diketahui seketika sebelum dibayar, kukuruyuknya sudah ketahuan. Ya kalau orang sudah dari kecil dia merawat, begitu gede bulinya kayak entong. Dia ngurung ke sana. Oh. Nipu. Enggak. Nah itu ayamnya. Dilihat dari potongannya juga bukan ayam pelung asli. Lah bunyinya orang nurun pisan sama dia. Oh enggak. Tidak bisa disembunyikan. Tapi bukan penggemar pelung tidak akan tahu. Nah saya kan penggemar nih. Ada karakternya sendiri-sendiri. Kalau pingin yang halimpu, si ini. Kalau pingin yang kencang kecil, si ini. Ketahuan. Dan saya sudah usulkan kepada para penggemar untuk kita membuat silsilah pelung mulai tahun ini di sana. Itu gerakan saya. Untuk menyelamatkan habitat itu jangan sampai hilang. Artinya apa? Untuk meyakinkan bahwa ayam ini adalah turunan si Sawunggaling dari fisiknya juga dari suaranya. Jika ternyata suaranya tidak sama, orang akan kecewa dan akan protes. Jelas ya? Ini ayat tadi. Bapakmu bukan Bromo Coah dan ibumu bukan pelacur. Gak pantas punya anak model gini. Artinya apa? Yen kowe ngaku turunannya orang baik, buktikan buktinya. Tandanya apa? Saya kan turunan misalnya si Pitung. Coba lu silat. Fisiknya juga krempeng. Busia silat kok. Lainnya potongannya ya. Ini mah bukan silat, nari ini mah. Maka orang akan mengatakan Anda bohong. Iya. Deteksi yang sangat sederhana. Bagaimana pula kalau saya misalnya mengakui sebagai turunan orang suci yang sudah ada nas menjaminnya bahwa keluarga itu adalah keluarga suci. Maka harus dibuktikan. Bukan hanya fisiknya, tetapi karakteristiknya. Jelas ya? Tiba-tiba ada orang, saya kan turunannya si Pitung. Perasaan si Pitung gak kayak gini dia dulu. Katangkong saya badannya kekeh, ngomongnya tegas, gak pernah kompromi dengan kejahatan, ganggu tetangga wasiat. Ngapa lu begini ya? Bohong deh, ente mah yakin dah, bohong dah. Gue tabokin lo, gitu ya. Bagaimana kalau ada orang mengaku turunan orang yang seluruh fisiknya, seluruh ucapannya, seluruh tindakannya itu baik. Tiba-tiba tidak baik kelakuannya. Orang akan berkata, lu cangkok nasab lo. Jangan-jangan telur bebek yang remin sama pelung nih. Sebab bunyinya pelung jelas. Kepalanya temungkul sampai ke tanah. Nanti kalau ada, memang ada juga nih ya. Ini ilmu nih. Ayam pelung cirinya, kalau bunyi itu kepalanya ke bawah. Itu asli. Tapi kalau dia dikawinkan, disilang, maka akan begini. Tidak akan turun dia. Coba buktikan. Itu tidak bisa dirubah. Babonnya ayam kampung biasa. Jagonya pelung bagus. Begitu punya anak, begini. Tapi kalau yang murni, tawadu itu loh bahasa gampangnya. Kalau ada orang ngaku turunan ayam pelung, lihat bunyinya. Kalau waktu ngaji sopan, yakin pelung deh. Tapi kalau nyabi begini, bukan. Itu silang pasti itu. Halo, Mas Yudi, kira-kira ayam pelung apa ayam silang? Dia mah murni ayam kampung sama saya itu.
Jangan dibicarakan. Jangan dibicarakan. Ini Quran. Tidak perlu repot mendeteksi, menelisik tahun berapa wafatnya. Cukup kau saksikan kukuruyuknya mirip enggak. Sebab si Sawung Galing kukuruyuknya suaranya gede, halimpu dan turun. Jelas ya? Jadi saya panjangan ndak usah pamer. Aku kan ono binan sama orang tukang ngaji Quran mah gampang deteksinya. Lu bukan lo mesti cangkokan lu mah telur bebek lu taruh di kandang pelung aja. Gampang nandainnya. Iya. Malu-maluin Sawung Galing aja tuh. Nah, itu mah gitu kan. Walaupun dia ukurannya sama, itu bukan jangkrik, itu kecoa. Dari mana? Cara jalannya. Itu belum ngomongin suaranya. Kalau suaranya krik, itu jangkrik. Kersak-kersak kecoa itu masih itu. Lo kalau jangkrik rebutan dong ya. Gitu loh. Sallallahu alaihi Muhammad. Hah? Udah aja lah. Lalu itu Quran memberikan nasihat pada kita semua. Kalau ada orang gini-gini, itu aja. Oke. Domba Garut. Enggak ya. Tadi nasab pelung itu dua ya. Dari Cianjur dan nasab Rasul juga yang turun dari dua kan, Hasan dan Husain kan. Ya udah, itu aja kiasnya. Mau Garut kayak mau Cianjur pasti panjang suaranya. Itu aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu apa tanggapan enggak ya? Nabi dawuh-dawuhnya baik, indah, tutur katanya dipilih terbaik. Apa namanya? Jawami'ul kalim. Jadi ungkapan Nabi itu ringkas, padat, bisa menjangkau semua arah. Itu hebatnya. Baik tutur katanya. Maka orang yang akan menisbatkan kepada beliau, jangankan darahnya, kajian ilmunya, intisabul ilminya, dia akan mengikuti. Maka para ulama itu, jika memang ilmunya nyambung ke Rasulullah, yang dia baca adalah bagaimana Rasul bicara, bagaimana Rasul berbuat, bagaimana sholat, itu akan sama, mirip. Bahwa kualitasnya beda, iyalah, namanya KW kan. Mau digosok bagaimana juga KW mah KW gitu. Tapi paling tidak pola bentuknya itu ada keserupaan, condong kepada seperti yang beliau lakukan. Beliau sopan, kita agak berusaha sopan gitu. Beliau itu benar semua, kita berusaha untuk benar. Ada yang nggak benernya mungkin itu ya kelas kita memang kan gitu. Itu katanya. Muka Nabi kalau bertemu orang itu berseri-seri. Kan ada kalimat man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini, kan? Hauduka safil mubarrad irdula yawman nusyuri, kan? Man sapa wae wong iki, saha wae jelema, siapa saja orangnya, ra'a yang melihat, siapa sih man, wajhaka akan wajahmu, yas'ad pasti bahagia. Baru melihat doang udah bahagia. Apakah karena gantengnya? Oh iya, itu jangan ditanya. Tapi ada hal lain. Mengapa orang melihat wajah beliau bahagia, bersih jiwanya, dan beliau setiap saat memang menginginkan orang bahagia dengan dia. Makanya kenapa saya? Jangan bertemu kita kalau memang kalian tidak bahagia. Jadi apa? Lakukan bahagianya begitu sok. Nggak apa-apa kalau bahagianya begitu. Orang bahagia.
Lalu dibaca, kenapa orang kok bahagia lihat Nabi? Oh, gini. Maka mereka yang mengkaji ilmu dan disebut dengan warasatul anbiya, mewarisi nabi-nabi, maka semua yang pernah dimiliki oleh Nabi, yang pernah dilakukan oleh Nabi, yang pernah dibaca oleh Nabi, diikuti oleh dirinya, sehingga dirinya tidak kurang, tidak lebih, usahanya adalah motret Nabi. Walaupun mungkin ibaratnya Nabi itu foto berwarna, kita fotokopinya nggak apa-apa lah, udah gitu tintanya udah tipis banget, nggak apa-apa, tapi masih ketahuan syakal dia itu loh. Ini foto anu loh, satopik, ketahuan. Kita ini ibarat fotokopinya, mungkin fotokopi yang merek apa ya? Udah gitu fotokopiannya udah dol, kertasnya juga. Nah, ingat kan? Ceklek. Begitu keluar muternya miring begitu. Tapi orang akan tahu, sejelek apapun fotokopian, orang akan tahu, oh ini fotonya anu, cuman burem banget ya, tintanya kurang, ya maklum namanya juga ulama KW, udah kelamaan gitu kan, udah jauh banget lah. Udah gitu kopi yang keberapa kali, kopi dari kopi lagi makin tipis aja. Nah kita mungkin kopi yang terakhir itu, tapi syakelnya ada gitu loh. Orang masih bisa memotret, jadi makanya orang berkata, saya mah boro-boro ketemu Nabi dah, ketemu Ustadz anu aja dah, saya mau pegangan dia aja dah, udah yakin banget gua mah sama dia mah. Yakin gua mah, udah ikut dia aja dah, usah banyak omong kita, ribet, ngaji usah ribet, udah ikut dia aja dah. Bagaimana sholatnya, ikut dia aja dah. Yakin bahwa itu adalah potretnya Kanjeng Nabi dalam amalia. Sallallahu Muhammad. Itulah warasatul anbiya, ahli waris nabi-nabi. Semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan, semua yang dia perbuat, mulai dari bangun sampai tidur kembali, dia mencoba mempotret dan menjadikan dirinya sebagai kertas fotokopian untuk menyalin atau men-scan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, sehingga ketika orang melihat dirinya, dia akan melihat seperti inilah jalan kakinya Nabi, seperti inilah bicaranya Nabi, seperti inilah cara ngobrolnya Nabi, seperti ini ketawanya Nabi, makannya Nabi, tidurnya Nabi, motret. Itu baru ulama yang bukan, yang tidak ada darahnya, yang tidak ada darah, katakan darah Nabi. Lalu bagaimana yang bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi juga tetesan darahnya? Tidak terbayang, tidak terbayang. Nabi tidak pernah bohong. Gak usah ngaku-ngaku hubungan dengan Nabi, gak usah ngaku kiai, gak usah ngaku dzurriyyah Nabi kalau kamu suka bohong. Itu aja. Nabi akidahnya bersih. Tolong jangan basahi mulutmu dengan mengatakan kami pelanjut Nabi, kami turunan Nabi, kalau akidahmu rusak. Nabi ibadahnya sempurna. Kalau ada campur bid'ah dalam ibadahmu, jangan sebut-sebut nama itu. Nabi akhlaknya baik, tapi kalau akhlakmu buruk, kalaupun benar kau punya bukti tulisan, sembunyikan, jangan sebut, merusak nama beliau. Nah itu aja saudara sekalian. Nah kita ini sekarang mau jadi ahli waris yang mewarisi secara nasab, hubungan darah, atau mau jadi fotokopi. Kalau bisa emang scan, kan? Scan. Ayo. Lumayan warnanya agak mirip-mirip kan, tapi
bagi saudara-saudara kita yang secara spesifik punya hubungan intisab, nasab, sembunyikan sebelum Anda bisa membuktikan bahwa ketebalan kopiannya itu nyata. Kalau Anda bisa men-scan warna Anda mirip, ukurannya juga persis, nah boleh. Ini warna aslinya. Sebab kalau fotokopi mau apapun warnanya, hitam jadinya, nggak apa-apa bentuknya. Walaupun sekarang ada kopi warna ya, ada ya. Nah, semakin modern, semakin pintar orang bohong. Iya, semakin pintar bohong dengan segala cara. Sallallahu Muhammad. Muliakan. Ini alat deteksi siapa panjenengan, siapa kita. Nah, kalau di Jawa, di Indonesia, biasanya ada untuk menunjukkan siapa leluhurnya atau ada kesamaan. Misal, ini hubungan Agus pindah Gus, pindah Tubagus, pindah ke Palembang Ki Agus. Ada yang mengatakan bahwa ini terambil dari kata bagus. Bagus dalam bahasa Arab tuh Hasan, Hasanun. Kalau tasghir Husain. Maka sejatinya awalnya istilah-istilah Agus, Gus, Tubagus, Ki Agus itu dinisbatkan hubungan nasab dengan Hasan dan Husain. Belakangan tidak, karena itu ya memang tidak ada dasarnya yang mengharuskan. Ya, sekarang biasa aja lah, biasa. Tapi ada lain. Biasanya terah dari Brawijaya misalnya. Nanti bawahnya Wijaya, 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 Wijaya. Nah. Di Jawa Barat ada Ahmad Wiranata Kusuma. Nanti ada Umar Wira Hadi Kusuma. Nah, kalau ada sama-sama Kusuma biasanya itu hubungan. Walaupun belakangan orang lebih pada tafaul, yaitu menisbatkan nama sama dengan nama orang baik, dengan harapan baik. Sekarang biasa aja. Halim Perdana Kusuma. Nah itu berarti mereka punya pohon yang sama. Nah, zuriyah Nabi juga sama. Ada pohon yang sama. Biasanya di belakangnya ada nama dua orang tadi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ada Hasannya. Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani Al-Husaini. Karena Syekh Abdul Qadir itu dua-duanya dari Hasan dan Husain. Ayahnya dari Hasan, ibunya dari Husain. Tidak yang lain. Gitu loh. Maka untuk melihat itu lihat aja di belakangnya ada nggak Al-Hasani Al-Husaini. Ada juga yang intisab kepada madhab, bukan luhur, nasab. Kita punya imam madhab Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir Dimashqi Asy-Syafi'i. Gitu. Karena apa? Pengakuan bahwa beragamaku mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Jadi masing-masing punya punya penanda. Sekarang mulai di Indonesia mulai bangkit grup-grup Terah Mataram, Terah Brawijaya, Terah ini kan Majapahit mulai bangkit sekarang. Disambung-sambungkan.
biasanya ditandai dengan nama itu. Aku punya leluhur sampai simbahku namanya Wongsorejo, ke atasnya kemana ya? Ada yang nyaut, mbahmu itu Wongsorejo bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu, sama dengan aku juga dari Wongsorejo. Yang ini tadinya tidak nyambung disambungkan jadi ketemu. Itu adat saja ya, adat untuk mempermudah silaturahmi. Dan diingatkan kalau kita bercerita tentang nasab itu apa? Ma tasiluna bihi alhamakum, ma tasiluna bihi arhamakum, yang dapat menyambungkan kamu gunakan untuk menyambungkan silaturahmi. Oh iya, kita punya saudara tambah silaturahmi, kita punya saudara kamu tambah silaturahmi. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Apa yang terjadi kalau orang bicara silsilah bukan silaturahmi, memutuskan hubungan kemanusiaan dengan yang beda silsilahnya, itu rusak itu. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.